Selamat pagi anak-anak Bapak. Apa kabarnya? Baik ya. Selalu jaga kesehatan kamu dengan tidur yang cukup dan juga makan makanan yang bergizi. Serta jangan lupa berolahraga agar badanmu selalu sehat selalu. Pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran tentang sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat berguna bagi kita di masa depan. Dan apa yang kita pelajari sekarang dapat kita serap dengan baik. Nah, di sini Bapak yang akan memimpin doa. Mari kita bersama-sama mengambil sikap tenang. Marilah kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini, kami belajar berkati agar pembelajaran daring tetap membuat kami senang belajar. Buat kami bisa kreatif untuk menemukan cara-cara baru untuk belajar. Jagalah orang tua kami, para guru, dan teman-teman kami agar semua tetap sehat. Berkatilah kami agar bisa saling membantu dalam belajar. Bunda Maria, Ibunda Yesus, dan Ibunda kami, dampingi kami anak-anak-Mu. Amin. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, perhatikan video pembelajaran berikut. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang reproduksi pada tumbuhan. Nah, di sini tumbuhan berdasarkan cara perkembangbiakannya akan dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, tumbuhan berbiji, yang kedua, tumbuhan lumut, dan yang ketiga, tumbuhan paku atau pakis. Nah, jadi tumbuhan berbiji ini dibagi menjadi 2, ada tumbuhan berbiji tertutup, ada tumbuhan berbiji terbuka. Tertutup nama lainnya angiosperma, sedangkan terbuka gimnosperma. Nah, tumbuhan-tumbuhan ini cara perkembangbiakannya ada 2, yaitu vegetatif dan generatif. Nah, kalau vegetatif ini dia tanpa melakukan perkawinan, jadi melalui tubuh tumbuhan itu sendiri, tanpa melalui perkawinan atau fertilisasi. Sedangkan generatif melalui perkawinan atau fertilisasi. Maksudnya perkawinan pada tumbuhan seperti apa? Itu contohnya serbuk sari ke kepala putih. Nah, itu perkawinan. Kalau hanya vegetatif, nah itu bisa dengan stek, bisa dengan cangkok. Nah, itu adalah vegetatif, ya. Nah, bagaimana cara perkembangbiakannya? Perhatikan slide berikut. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu yang vegetatif terlebih dahulu. Vegetatif dibagi menjadi 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang mana vegetatif alami itu berarti tidak ada campur tangan dari manusia. Jadi itu terjadi secara alami. Sedangkan vegetatif buatan, dia ada bantuan dari manusia. Nah, jadi bagaimana? Kita akan bahas vegetatif alami terlebih dahulu. Nah, vegetatif alami dibagi ada beberapa ya. Yang pertama ada tunas. Kita bahas dulu yang tunas. Nah, jadi tunas ini termasuk vegetatif alami. Jadi tanpa perkawinan. Vegetatif itu ya. Contohnya pada pisang. Nah, itu akan muncul tunas nanti untuk menjadi tumbuhan baru. Kemudian ada juga pada bambu. Kemudian ada pada pinang-pinangan. Nah, itu nanti akan menghasilkan tunas. Nah, kemudian ada tanaman tebu. Ya. Nah, selanjutnya ada umbi batang. Nah, umbi batang itu adalah
bagian yang batang yang mengalami penggembungan karena dijadikan tempat penyimpanan cadangan makanan. Jadi ada bagian batangnya jadi gembung. Nah, di tempat yang bergembung itu menjadi tempat cadangan makanan bagi tumbuhan tersebut dan bisa kita makan. Contohnya itu ada di kentang. Nah, itu kentang ini bukan modifikasi dari akarnya, bukan, tetapi dari batangnya. Jadi batangnya menggembung, jadilah kentang. Nah, makanya kalau kentang kita tanam nanti dia bisa tumbuh lagi. Nah, seperti pada gambar ini. Bisa tumbuh. Karena kentang itu adalah batangnya, bukan akarnya. Nah, jadi kalau batang kita tanam itu kan biasanya tanaman-tanaman tumbuh. Nah, jadi kalau kentang kita tanam akan tumbuh dan akan menghasilkan kentang yang lain, yang baru. Kemudian ada rizoma. Rizoma ini modifikasi dari batang juga yang berruas-ruas dan tumbuh horizontal di dalam tanah. Nah, jadi ini juga modifikasi batang yang berruas-ruas. Ya, contohnya pada jahe. Nah, selain daripada jahe, ada juga pada lengkuas. Nah, ini bisa kalian lihat gambarnya ya, lengkuas. Nah, yang di samping ini jahe. Nah, ini pada lengkuas dia biasanya lebih keras ya. Sedangkan pada jahe lebih lembut dia kalau dipotong. Nah, selanjutnya adalah umbi lapis. Nah, jadi umbi lapis ini dia bisa kita lihat pada contohnya adalah bawang merah dan bawang bombay. Nah, kenapa dikatakan umbi lapis? Karena kalau kita potong akan berlapis-lapis. Nah, bisa kalian lihat seperti ini. Nah, jadi umbi lapis ini sebenarnya apa sih? Umbi lapis ini modifikasi dari daun. Kalau yang sebelum-sebelumnya tadi modifikasi dari batang yang menggembung. Kalau ini dari daun. Jadi modifikasi dari daun yang tersusun rapat dan menebal, yang berfungsi sebagai cadangan makanan, gitu ya. Jadi yang tumbuh ke atas itu apa? Itu daunnya juga. Lalu batangnya yang mana, Pak? Nah, ini yang bagian putih. Ini Bapak tunjukkan. Yang bagian putih di bawah yang memadat. Nah, itulah batangnya. Dari situ nanti keluar akarnya. Nah, sedangkan bawang yang kita makan, bawang bombay atau bawang merah ini serta ada batangnya nanti ada yang tumbuh ke atas, itu adalah daunnya. Lalu stolon atau geragih. Nah, stolon atau geragih ini adalah bisa kita lihat di gambar ini. Nah, ini ada bagian batang yang menjalar di atas tanah. Nah, jadi nanti pada bagian ruas batangnya, jadi nanti di batangnya kan ada ruas-ruas itu kayak sekat-sekat gitu ya. Nah, ruas-ruas itu akan menempel di tanah, kemudian akan menghasilkan akar yang baru sehingga bisa tumbuh seperti pada gambar ini. Itu ada gambar yang besar dan yang kecil ini ya. Nah, itu nanti di ruasnya akan tumbuh akar-akar yang baru, jadi tumbuhan baru gitu. Jadi stolon itu adalah batang tanaman yang menjalar di atas tanah. Contohnya pada tanaman strawberry, pernah kita lihat ya, di Brastagi banyak. Kemudian rumput-rumputan juga. Kemudian adalah yang terakhir, tunas adventif. Nah, tunas adventif ini apa? Jadi tunas adventif ini dia tunas yang tumbuh tetapi tidak tumbuh pada tempat yang seharusnya. Jadi kalau tunas tumbuh itu kan tempatnya di tanah. Nah, jadi dia tumbuhnya langsung di tanah. Nah, tapi ada tunas yang tumbuh tidak di tanah. Contohnya apa? Cocor bebek. Dia tunasnya nih, yang kecil-kecil ini. Nah, itu tumbuh di pinggiran daun. Nah, misalnya jatuh nih daunnya, lalu tunasnya menyentuh tanah. Nah, nanti akan menjadi tumbuhan cocor bebek yang baru. Begitu ya. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang vegetatif buatan. Yang mana vegetatif buatan itu adalah perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Yang akan kita bahas pertama yaitu tentang cangkok. Oke. Pertama yang kita lakukan adalah memotong kulit kayu dari sebuah pohon yang berkayu.
Jadi kalau tanaman yang tidak berkayu tidak bisa kita buat mencangkok ya. Contohnya apa? Padi dan jagung tidak bisa kita buat. Nah, jadi kalau untuk tanaman-tanaman berkayu baru kita bisa membuat teknik mencangkok tersebut. Nah, yang pertama kita kupas kulit kayunya. Kemudian kita buang bagian kupasan itu, kemudian diisi tanah, lalu diikat dengan plastik atau sabut kelapa. Nah, seperti pada gambar nomor 3 ini, diberikan tanah kemudian diikat dengan plastik, seperti di gambar nomor 4. Kemudian bagian yang kita kupas tadi akan muncul akar. Nah, akar itu yang sudah muncul akar tadi bisa kita potong di bagian sebelah sini, bagian batangnya, lalu kita tanam dia ke dalam pot ataupun ke dalam tanah. Nah, ini adalah contoh gambar dari teknik mencangkok. Di sini akan ditanam di dalam tanah maupun di dalam pot. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke stek. Nah, stek ini adalah teknik memotong suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Nah, di sini Bapak memberikan contoh, yaitu di sini ada bunga mawar. Yang mana bunga mawar ini akan dipotong batangnya, kemudian akan dimasukkan ke dalam media, yang mana medianya ini media pasir. Nah, apabila kondisinya cocok, dia lama-kelamaan akan tumbuh akar, seperti pada gambar berikut. Nah, jadi setelah tumbuh akar, kita dapat menanamnya di tanah maupun di media yang cocok. Nah, biasanya sang pemilik akan menyuntikkan hormon perangsang menumbuh akar, dan juga di bagian pucuknya yang dipotong tadi akan dioleskan fungisida supaya jamur tidak tumbuh. Nah, mari kita perhatikan tumbuhan-tumbuhan apa saja yang bisa dilakukan stek. Nah, selama kebanyakan tumbuhan berkayu bisa dilakukan stek. Namun tidak semua tumbuhan berkayu. Contohnya di sini ada tebu, lalu anggur, ada ubi juga. Nah, contohnya tebu ini kan bukan jenis tumbuhan berkayu. Itu juga bisa di stek bagian batangnya. Oke. Baiklah, kita masuk perkembangbiakan vegetatif yang berikutnya, yaitu merunduk. Apa sih merunduk itu? Merunduk itu di mana kita membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga bagian yang tertanam dalam tanah akan tumbuh akar. Maksudnya seperti apa? Perhatikan gambar ini. Nah, kalian lihat di sini batangnya kita bengkokkan lalu kita benamkan di dalam tanah. Nah, bagian batang yang terbenam di dalam tanah ini akan tumbuh akar sehingga menghasilkan tanaman baru. Contohnya apa? Bisa kita lihat di sini ada alamanda, bisa juga strawberry. Nah, sekian dahulu materi kita pada hari ini. Inilah materi kita tentang vegetatif. Nah, untuk next pertemuan kita akan bahas tentang generatif. Bapak harap kalian semua paham dengan apa yang Bapak jelaskan barusan. Baiklah, sekian dan terima kasih. Baiklah, kepada anak-anak Bapak, karena materi kita telah selesai, buatlah kelompok minimal 5 orang. Kemudian di sini Bapak memberikan 3 jenis praktikum yang boleh kalian pilih. Boleh kalian membeli stek, cangkok, okulasi. Kalian kerjakan di rumah masing-masing bersama kelompoknya. Kemudian buatlah video pembelajaran proses dari praktikum tersebut. Lalu kalian tuliskan laporannya. Nah, lalu kalian bawa ke sekolah 3 minggu ke depan untuk Bapak nilai. Terima kasih. Baiklah, materi pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sekarang maupun di masa yang akan datang. Sebelum kita mengakhiri video pembelajaran ini,
alangkah baiknya kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan berdoa atas pembelajaran yang telah kita pelajari. Di sini Bapak yang akan memimpin doa. Baiklah, mari kita ambil sikap tenang. Berdoa dimulai. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, pembelajaran dah usai. Terima kasih untuk berkat-Mu. Kami telah belajar hal-hal baru dan telah mempergunakan pengetahuan yang kami miliki. Semoga dengan belajar, kami pun menjadi makin bijak dan pandai. Semoga kami juga bertumbuh menjadi manusia yang berbudi pekerti yang baik. Berkati setiap usaha dan niat baik kami. Bunda Maria, Ibunda Yesus, Ibunda kami, dampingi kami anak-anak-Mu. Amin. Baiklah, materi kita pada hari ini telah selesai. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya.